kenapa sih kita harus membuat sendiri gitu ya Bapak Ibu ya? Sebetulnya hal ini karena pestisida mikroba itu kalau di pasaran itu agak sulit untuk didapatkan secara mungkin in stock atau ada di toko-toko pertanian, itu sulit. Mungkin memang yang paling banyak diketemukan mungkin adalah Bacillus thuringiensis. Itu mungkin sangat familiar di kalangan petani karena ini adalah pestisida mikroba yang sudah sejak dari dulu dikembangkan untuk hama seperti itu ya. Jadi itu adalah kondisi kenapa kita perlu untuk memperbanyak Agensia hayati atau mungkin mikroba itu sendiri. Mungkin yang untuk patogen atau untuk penyakit ya, itu Trichoderma gliocladium tadi sudah disampaikan Bu Umi, ada tambahan mycorrhiza. Nah, ini sering ya, mycorrhiza itu selain berfungsi sebagai pupuk juga berfungsi sebagai pengendali hayati, bisa digunakan. Kemudian bakteri, itu ada golongan yang paling banyak adalah Bacillus subtilis, ada Bacillus macam-macam Bacillus. Kemudian ada Pseudomonas fluorescens atau PF, itu juga sudah terkenal begitu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya, yaitu definisi daripada agen hayati. Kita untuk mengembangkan sesuatu hal harus tahu itu apa. Maka dari itu sebetulnya agen hayati itu dari FAO itu tahun 1988 sudah disebutkan bahwa pada dasarnya agen hayati adalah merupakan mikroorganisme. Dalam hal ini ada bakteri, ada cendawan, ada virus. Dia pada saat itu belum menyebut makroorganismenya yang ada predator, parasit dan sebagainya. Baru pada tahun 1997 itu ada mikroorganisme dan makroorganisme. Jadi selain mikroorganisme seperti parasitoid, predator dan sebagainya itu sudah dicantumkan. Jadi itu yang pada dasarnya intinya setiap tahapan perkembangannya daripada mikroba itu tersendiri itu dapat digunakan untuk pengendalian OPT. Di sini kita harus melihat juga bagaimana keuntungannya daripada menggunakan agen hayati, terutama di sini yang pertama itu tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, berarti sangat aman terhadap lingkungan, sangat ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, tidak memusnahkan musuh alami atau bagi OPT tertentu. Padahal pada saat ini, kalau kita menggunakan pestisida kimia, pasti musuh alami pun ikut mati. Faktor awal yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan agen hayati, terutama untuk mengendalikan OPT, yaitu ketepatan dalam pemilihan jenis. Jenis agen hayati apa untuk mengendalikan apa itu harus memang pas, sehingga dengan sendirinya nanti ini akan memberikan dampak atau memberikan istilahnya efek yang positif, efek yang bagus untuk pengendalian. Kenapa? Karena sifat daripada agen hayati, sifat kelemahannya salah satunya itu agak lambat, tidak secepat kimia. Makanya pemilihan daripada jenis daripada agen hayati itu sangat menentukan. Dan sumber daripada agen hayati yang akan dikembangkan itu sebaiknya dari wilayah lokal spesifik setempat. Dari kesemuanya tadi sebetulnya itu untuk ke depan itu intinya ini yaitu untuk mendukung daripada program budidaya tanaman sehat. Karena budidaya tanaman sehat terutama di sini intinya budidaya tanaman sehat itu adalah salah satu prinsip daripada pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu ada 4 prinsip, yaitu prinsip yang pertama yaitu adalah budidaya tanaman sehat. Penelitian saya kebetulan adalah di bawang, Pak. Jadi saya ada penelitian menggunakan Bacillus subtilis, Pak. Bacillus subtilis dengan Trichoderma. Nah, caranya gini Pak Budi, saya kurang tahu Pak Budi bagaimana cara trichodermanya. Tapi kalau saya sarankan begini, saya penelitian saya itu adalah cara aplikasi dan sebagainya. Paling bagus Pak adalah begini, trichodermanya dicampur dengan kompos atau pupuk kandang seminggu ya. Jadi trichoderma dikasih air gitu, kemudian diinikan ke kompos 1:10 atau inilah ya satu wadah gitu untuk 5 kilo juga cukup kalau itu dikasih air. Pokoknya seperti yang Bapak mungkin lakukan. Namun begini,
lebih bagus taruh di lubang tanam, Pak. Memang paling bagus tuh di lubang tanam. Kalau di bedeng itu kurang efektif, Pak. Kurang efektif. Dia di lubang tanamnya. Kemudian yang kedua, Bapak, yaitu tadi trichoderma dengan air rendam kompos atau pupuk kandang itu diinikan, Pak. Direndam pakai air jadi 1:4 airnya. Kemudian dibiarkan 2 minggu. Dibiarkan 2 minggu. Ditutup ya, dibiarkan 2 minggu, kemudian dikocor, Pak, dikocorin terus. Kalau saya ngocornya 2 minggu, 4 dan 6. Jadi 2, 4, 6 minggu setelah tanam. Begitu, Pak. Siapa ini? Pak Eko, dicoba seperti itu. Kalau Bapak punya Bacillus, boleh dicampur, tapi kalau tidak, trichoderma, tapi di model seperti itu, Pak. Ya. Di lubang tanam, kemudian dikocor, Pak. Recording in progress. Trichoderma dicampur dengan kompos yang direndam 2 minggu. Recording itu insya Allah mungkin akan bisa Recording in mengurangi. progress. Saya menyinggung sedikit mengenai trichoderma karena kami pengalaman juga untuk trichoderma untuk mengendalikan yaitu penyakit layu fusarium di tanaman tomat. Ini lebih baik memang apa yang disampaikan oleh Ibu dosen tadi, Ibu Nur kalau nggak salah ini ya, itu memang betul, Pak. Jadi trichodermanya dicampur dengan pupuk. Kami biasanya mencampur itu 1 kilo kita campur menjadi 50 kilo. 50 kilo pupuk kandang, jadi perbandingannya 1:50. Kami diamkan sekitar 2 minggu, setelah itu baru kita aplikasikan. Itu kelihatannya itu nanti itu lebih efektif. Selain daripada itu, Pak, sebetulnya di sini yang paling penting juga untuk trichoderma itu mohon itu diuji. Sudah diuji belum berapa kerapatannya spora dan trichodermanya trichoderma apa? Spesiesnya sampai itu, Pak. Jadi ada Harsianum kah atau ada Viride dan sebagainya, trichoderma alba. Mohon itu dicek itu berapa kerapatannya sporanya atau viabilitasnya berapa dan jenis trichodermanya apa. Mungkin yang di situ yang lebih berkembang nanti misalnya dari spesies Viride.